bukan dia yang merencanakan itu, tapi tahu dia gitu. Itu bahasanya, Bu. Tuhan nggak pernah merencanakan kejatuhan. Nah ini loh, Anda itu kalau mikir Oke, Tuhan Maha oke. Tahu, bentar-bentar gini, pikiran teman-teman ya sama Muslim, kalau dikatakan Tuhan Maha Tahu itu dia nyetir, dia bersandiwara, dia membuat enggak. Maha Tahu itu artinya gini, sebelum kamu melakukan itu dia sudah tahu kamu bakal jatuh. Tapi dia bukanlah yang mengorganisir atau apa ya, menetapkan kamu untuk jatuh. Ngerti maksudnya? Ngerti Paham, enggak? paham. Dan dalam pikiran Anda, kalau Tuhan Maha Tahu, berarti Tuhan merencanakan Adam jatuh dalam dosa. Enggak. No. Kehendak Tuhan adalah semua manusia diselamatkan. Tapi dalam kemahatauannya dia, karena dia bisa melihat masa depan, dia ngerti pilihan kamu gitu loh. Dia itu enggak nyetir kamu. Nih loh, kamu milih A, milih B, terus nanti kamu tak setir bisa milih B. Itu bukan otoritas, bukan Tuhan kita yang sewenang-wenang menggunakan powernya terus kita jadi robot. Enggak. Dia tahu pilihan kamu, kamu bakalan kayak begitu nanti gitu loh. Kamu tuh bakalan mengeraskan hatimu. Kamu bakal milih B, itu dia tahu. Contoh dalam kasus Ayub, saya tanya, Tuhan membiarkan Ayub dicobai iblis berapa kali, betul? Ya, betul. Tuhan tahu enggak Ayub nanti bakal jatuh, bakal memberontak, atau Ayub akan tetap saleh? Tahu enggak kira-kira Tuhan? Tahu, tahu. Tahu, Bu. Lah kok disuruh dicobai? Ya karena Allah tahu, Bu. Kok karena tahu? Kok karena tahu jadi dicobai? Allah tak Tuhan tahu Adam bakal jatuh dalam dosa, terus sengaja gitu disuruh dicobai. Bukan sengaja, Bu, kalau untuk Ayub. Untuk Ayub kan sebenarnya kan tantangan iblis sih pada waktu itu kan. Karena dia membuat perumpamaan kepada Allah waktu pas menghadap. Artinya ya ya Ayub itu menghormati Tuhan karena dikasih kekayaan kan. Terus dicoba sama sama Nah, sama sekarang iblis. sekarang saya tanya, ketika ular itu ada di Taman di Eden, dia mau mencobai Adam, dia minta izin Tuhan enggak? Ya, minta enggak dong, izin. Bu. Enggak lah. Semua harus minta izin sepengetahuan Tuhan. Sekarang saya tanya, ketika Adam dicobai, apakah atas izin Allah? Ketika Yesus dicobai Tahu. oleh iblis, Tuhan tahu? Bapak, apakah Tahu. atas seizin Allah? Yes, izin. Ya seizin dong, Bu. Buktinya kan Allah memerintahkan iblis boleh kau cobai asal jangan kau ambil nyawanya kan itu. Ya, dalam kisah kisah Ayub. Nah, Sayup. parafrase saya ya di dalam kisah Adam. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu dan tidak mungkin makhluk roh itu mencobai Adam tanpa seizin Tuhan. Ya, artinya begini, parafrase saya nih, kisah di balik layarnya. Ya, di mana Tuhan kamu benar nih mengatakan kalau Adam ini berbuat dosa, dia akan mati. Serius? Ya, boleh nggak dicobai? Dan dicobai Adam dan Hawa. Dan mereka jatuh dalam dosa. Semuanya seizin Tuhan. Gak ada yang jadi bergerak kalau Tuhan tidak mengizinkan. Oke, Ya, kalau itu udah dan clear, Bu. Ini saya mau tanya lagi, Bu. Ini ya, terakhir. Eh ini kan bukan soal hukuman ya, tapi soal keputusan ya. Waktu Tuhan Allah memutuskan Henokh diangkat ke surga, ya kan? Itu kan hukum Taurat belum ada. Nah, kita bandingkan dengan Elia, dia diangkat juga, dia setelah hukum Taurat ada. Terus yang selanjutnya, waktu penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib, itu kan ada penjahat di sebelah kirinya tuh langsung kau akan ikut bersama saya ke dalam kerajaan Tuhan. Kan dia ngomong kayak gitu gitu. Nah, tolong jelasin, Bu. Ini kan step-stepnya berbeda-beda. Pertama, untuk Henokh itu belum ada hukum Taurat gitu loh. Terus yang kedua, Elia itu ada hukum Taurat. Nah, yang terakhir tanpa dibaptis, tanpa di ini, tapi Tuhan Yesus langsung mengangkat penjahat yang di sebelah kirinya, ya, langsung diangkat ke surga. Mohon penjelasannya, Bu.
Elia dan Henok itu lambang pengangkatan atau rapture gereja. Ya, in the midst. Jadi saya percaya itu pengangkatan itu, ya, Henok dan Elia itu memang tipologi dari rapture atau pengangkatan gereja. Ya, myth. Jadi pengangkatan gereja itu nanti di tengah-tengah penganiayaan atau masa antikris. Ya, makanya Henok dan Elia itu sebagai tipologi atau lambang nanti tuh gereja akan di rapture seperti itu. Ya, itu persis di tengah-tengah. Jadi ada yang percaya pre, ada yang percaya middle, ada yang percaya after. Jadi kita harus mulai penganiayaan. Kalau saya percaya mid di tengah-tengah masa antikris karena sesuai dengan tipologi daripada Henok dan Elia. Jadi mengabaikan hukum Taurat itu sendiri, Bu ya? Yang mengabaikan hukum Taurat maksudnya gimana? Henok gitu mengabaikan hukum Taurat. Ya kan Henok kan sebelum ada hukum Taurat kan. Kalau Elia kan Iya. sesudah ada hukum Taurat. Artinya ada perbedaan masa di sini. Yang saya maksud tadi, oke lah. Kalau kita bicara masalah dosa ya. Enggak. Ini kan Maksudnya Anda, mengapa Henok dan Elia tidak terkena daripada hukum dosa dan hukum maut ini gitu? Pertanyaanmu. iya, dia langsung diangkat. Iya, dia kan special case. Special case. Makanya dia merupakan lambang daripada gereja, yaitu berjalan bersama dengan Allah. Barang siapa yang berjalan bersama dengan Allah, itulah anak-anak Allah. Jadi dalam kasus Henok dan Elia, ya, ini kita tidak bisa menyamaratakan semua karena dia merupakan tipologi daripada pengangkatan gereja. Gereja itu nanti akan diangkat. Walaupun kalau kita bicara dua saksi yang di dalam kitab Wahyu, ada yang mengatakan ini Henok dan Elia, ada yang mengatakan Elia dan Musa. Ya, tetapi saya percaya dua saksi ini adalah gereja Tuhan dan orang Yahudi Mesianik, orang yang percaya. Itu dua saksi. Ya, Anda bisa baca di Zakaria. Jadi Henok dan Elia ini merupakan tipologi yang spesial, khusus. Lah mengapa itu menjadi pilihan Allah? Mereka tidak terkena hukum kematian. I don't know. Saya nggak punya jawaban untuk itu. Yang pasti adalah Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Dan tidak semua kita mengalami seperti Henok dan Elia, kan gitu. Ya, Henok dan Elia ini dua tokoh di dalam Alkitab kita yang tidak mengalami kematian yang spesial. Ya, dia merupakan rencana Allah yang merupakan salah satu saya percaya adalah tipologi daripada pengangkatan gereja kita. Ya, itu pilihan Allah. Ya, nggak diceritakan bahwa dia Elia juga bukan orang yang saleh sekali kan. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, cuman dia hidup di dalam Allah. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Pemilihan Allah untuk mengangkat mereka hidup-hidup nggak dijelaskan di dalam Alkitab kita. Kenapa Tuhan memilih Henokh? Cuma dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah gitu aja. Selama 365 tahun. Kemudian dia diangkat Allah dan dia tidak ada lagi. Cuman gitu toh. Ya. Mereka adalah special case yang tidak terkena upah dosa adalah maut. Nah, tetapi dikatakan bahwa manusia ditetapkan sekali untuk mati. Ada hamba Tuhan juga yang menafsirkan bahwa nanti Henokh dan Elia akan kembali dan mereka akan mengalami kematian. Saya sih tidak menganut paham itu. Ya. Jadi kalau dikatakan mereka tidak terkena hukum ini, ya itu pilihan Tuhan. Sekali lagi itu keputusan Allah untuk mengangkat Henokh dan Elia hidup-hidup. Tetapi pada dasarnya dan pada umumnya manusia tidak ada yang diangkat hidup-hidup gitu loh. Semuanya terkena hukum dosa dan hukum maut ini. Nah kemudian bagaimana penjahat di sebelah kanan Yesus langsung masuk ke Firdaus? Karena ketika Yesus mati kan semua orang itu tinggal di Hades, roh orang mati. Ya, di dunia orang mati. Setelah Yesus turun ke dunia orang mati, maka Firdaus ini tidak lagi di Hades. Ya, tapi semua orang-orang mati itu adanya di Firdaus. Sampai sekarang pun mereka ada di Firdaus, menunggu nanti, ya, ketika anak Allah ini menyatakan dirinya kedua kali. Oke, Pak Coki. Jadi kalau Anda tanya kenapa Henokh dan Elia, I don't know the answer. Itu pilihan Tuhan sih. Oke, siap. Puas, Bu, jawaban Ibu. Ya, kita nggak punya jawaban. Kenapa mereka ya gitu? Kenapa nggak gua aja? I don't know. Tapi pada kenyataannya Alkitab mengatakan Henokh dan Elia tidak mengalami kematian. Ya benar.
Apakah mereka lebih suci dari kita? Ya, mungkin karena mereka hidup bergaul dengan Allah ya. Tapi jelas dikatakan mereka tuh manusia biasa, sama seperti kita. Dan mereka hidup bergaul dengan Allah dan mereka diangkat gitu aja. Dan mereka nggak ada lagi. Ya, kalau menurut saya itu adalah tipologi dari pengangkatan gereja, yaitu in the mid, tengah-tengah. Nanti kalau kita bicara ke sana. Tapi kalau Anda tanyakan alasannya kenapa Henok dan Elia, nggak punya jawaban saya. Pilihan Allah begitu. Yang lain mungkin ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa Henok dan Elia nggak mengalami kematian? Ya itu Halo? tadi. Hmm, Kalau menurut saya sih gambaran gereja Tuhan. Ya benar ya kata kata Bu Sofi tadi bilang Yang ya dari pengangkatan gereja ya, yang eh, pengangkatan anak-anak Tuhan gitu loh, gereja Tuhan gitu. Rapture benar. Jadi keadaan pada saat rapture ya seperti Elia itu, jadi tubuhnya seperti seperti itu juga kondisinya gitu, kondisi tubuhnya juga ya seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Ya melambangkan bagaimana bagaimana gereja Tuhan kita orang-orang Kristen gitu yang diangkat. Kasih. Karena nanti kan di dalam 1 Tesalonika dikatakan ada juga orang-orang yang tidak mengalami kematian, benar nggak? Yang dia langsung diangkat. Ya benar. Ya waktunya Tuhan, kenapa Tuhan memilih itu? Ya itu pilihan Tuhan. Nah kita nggak tahu kapan. Karena gereja dalam Tesalonika kan jelas ada orang yang nggak mengalami kematian badan. Ketika nanti bunyi nafiri terakhir di apa namanya dibunyikan, maka rapture atau pengangkatan gereja itu adalah orang-orang yang nggak pernah mengalami kematian badan, nggak pernah mengalami kematian jasmani gitu loh. Sama seperti Henok dan Elia. Iya, setuju Bu Sofi. Jadi memang itu adalah tipologi untuk orang-orang percaya yang nanti akan diangkat Tuhan ya. Nah, tentang kematian ya ada dua pengertian juga, kematian tubuh ini juga ada kematian kedua yaitu keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa hukum Allah itu pada dosa adalah maut, yaitu mencakup kedua-duanya. Ya, konsekuensi dari dosa itu kita semua akan mati. Ya, tapi dosa juga kematian kedua juga itu. Ya, jadi bukan hanya kematian pertama, tapi kematian kedua. Nah, mereka bisa diangkat itu tentunya ada alasannya. Ya, Habil itu mempersembahkan ya korban ya. Dan itu saya percaya itu adalah oleh karena iman juga diajar oleh Adam untuk mempersembahkan korban itu. Jadi tetap ya keselamatan itu hanya oleh karena iman darah Kristus. Ya, tapi jadi Habil mungkin Inok itu pada waktu itu bergaul dengan Tuhan dan dia sungguh-sungguh dia percaya imannya itu loh bahwa nanti akan ada korban ya yang sesungguhnya yaitu Yesus itu Mesias itu. Ya, jadi sama saja mereka juga diangkat atau diselamatkan orang perjanjian lama oleh karena iman, kita juga oleh karena iman. Itu aja, Bu. Iya, jadi nanti juga kita percaya ada orang-orang yang memang nggak mengalami kematian, tapi langsung diangkat ya karena hidup bergaul dengan Allah ya. Kita kan sedang menantikan itu kan. Kalau ketinggalan ya, kalau rapture nanti ya, kalau misalnya saya sudah nggak ada di Zoom berarti sudah terangkat kan gitu. Ada dua kemungkinan sudah mati apa sudah terangkat ke rapture kan gitu. Ada dua kemungkinan kan. Nanti gereja juga ada yang tidak mengalami kematian fisik tapi diubah langsung ya menurut Rasul Paulus. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit lebih dulu ya. Kemudian kita yang masih hidup nggak mengalami kematian toh, sama seperti Henok dan Elia. Ya kenapa begitu ya? Ya Tuhan pilihannya begitu. Otoritas Tuhan.
Tapi Alkitab menyatakan yang jelas ada orang-orang masih hidup tapi diubah, betul? Langsung terangkat dalam sekejap mata, in the blink of an eye, ya dikatakan in the blink of an eye, jadi dalam ting gitu langsung diubah. Nah, makanya ada film-film tentang rapture itu kan hidup-hidup itu, nggak ngalami kematian dulu, betul nggak? Benar. Oke, udah nih udah malam nih, udah selesai ya, besok-besok aja. Uyul, Pak Hendri, saya kembalikan kepada Ya Bu, MC kita. ya MC-nya udah tidur paling ini kalau udah nggak nyaut. Ya terima kasih untuk Bu Sofia. Ya luar biasa ya dari jam 7 menemani kita. Sekarang jam 10:54, 4 jam. Wow, luar biasa ya. Kita berikan apresiasi yang luar biasa buat Bu Sofi dan juga teman-teman yang Materi malam ini belum dibagikan. ya belum, yang materi tadi malam aja aku bagi nih barusan. Udah terima. Oke. Ya, sebentar aku stop recording. Oh, recording satunya lagi. Ya. Dan kita akan tutup malam ini. Bu Sofi juga akan melakukan perjalanannya. Kita Iya. ya mau berdoa buat Bu Kita akan Sofi ya. ketemu lagi, ini hari apa sih ini? Hari Kamis Bu, waktu sini, waktu Indo. Senin saya akan bicara di minggu malam sini ya. Berarti Senin saya akan bicara di Iya. WAFM mengenai Islamologi ya. Mengenai Allah itu punya tubuh. Nanti mungkin minggu diisi sang penggugat, saya nggak tahu bisa nggak itu dia. Iya. Ya. Oke. Ya. Minta kesediaan siapa nih? Bu Is bantu doa ya. Sekalian doa Bu Sofi yang akan melakukan perjalanan. Gak usah disebut lah namanya, lu cakep banget tempatnya mau datengin. Oke, Bu Is. Bu Is jangan udah tidur kali nih. Oke, ya. Silakan Bu Is ya. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pelajaran yang diberikan Bu Sofi. Dan biarlah senantiasa hikmat Tuhan senantiasa menyertai Bu Sofi di dalam pelayanannya. Kemanapun dia pergi, Tuhan senantiasa Tuhan memberikan perlindungan dan hikmat-Mu senantiasa. Yang Bu Sofi nanti akan pergi Tuhan untuk pekerjaan menyelesaikan pekerjaan-Mu, memberitakan firman-Mu, Tuhan sertai senantiasa, biar Roh Kudus senantiasa menyertai dengan kerendahan hati, hikmat yang luar biasa, sehingga pengetahuan baru-baru akan Kau berikan Tuhan, untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. 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 Kita masuk free talk. Silakan. Terima kasih Sofi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Besok malam itu ya tentang. Oh, besok malam menjawab ya. Besok malam akan menjawab kain-kain. Si kain-kain tentang Yesaya 53. Stop dulu. Ya, Bu? Recordingnya belum di stop. Oh, recording yang ini. Enggak, recording yang biasa yang aku recording biasa.